Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masakan dari olahan telur. Resep pertama, saya masak telur bumbu Bali. Pertama-tama saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini bumbunya saya iris-iris terlebih dahulu sebelum dihaluskan ya. Saya akan haluskan menggunakan blender. Kalau mau diulek juga silakan sesuai selera teman-teman ya. Bumbunya terdiri dari 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 batang serai, sejempol kaki lengkuas, 3 lembar daun salam, 10 lembar daun jeruk, kemudian 1 ruas jari jahe, 50 gram cabai keriting. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi, kalau nggak suka pedas bisa dikurangkan. Nah ini bumbunya udah benar-benar halus seperti ini, saya tambahkan sedikit air ya. Kemudian untuk lengkuasnya sama serainya udah saya geprek ya teman-teman, seperti ini ya. Kemudian ini ada 1 sendok makan gula aren yang udah saya sisir dan setengah bungkus terasi ya yang udah saya pecah-pecahkan. Kemudian ini ada telur rebus, nanti akan saya goreng 500 ml santan ya. Nah, ini kita goreng sebentar telurnya sampai berkulit aja. Tujuannya supaya bumbunya nanti lebih menempel ya. Selanjutnya minyaknya akan saya kurangkan. Ini udah saya kurangkan. Sekarang kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum dan menyusut. Sementara itu saya akan masukkan serai, lengkuas, daun salam dan daun jeruknya ya. Sekarang kita tumis kembali sampai benar-benar menyusut dan harum. Nah, ini bumbunya udah menyusut seperti ini. Selanjutnya saya akan masukkan terasinya ya. Sekarang kita tumis kembali sampai harum ya. Nah, ini udah harum, baru kemudian kita masukkan santannya. Ini saya akan masak santannya sampai setengah menyusut. Kalau teman-teman menggunakan isian selain telur bisa dimasuk di awal ya. Nah, ini saya masukkan gula arennya. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai mendidih supaya santannya nggak pecah. Nah, ini saya masak sampai setengah menyusut seperti ini. Kalau udah setengah menyusut seperti ini, baru kemudian kita masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Sekarang kita masak sampai kuahnya ini mengantal dan menyusut ya. Nah, ini udah agak menyusut ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya kurang asin bisa ditambahkan kaldu jamur maupun garamnya ya. Sekarang saya masak kembali sampai agak menyusut ya. Nah, ini bumbu balinya udah jadi, sekarang udah siap kita sajikan ya. Resep kedua, sup telur. Pertama-tama saya akan menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Ini ada 1 ikat sayur caisim. Saya potong-potong terlebih dahulu, baru kemudian saya cuci bersih. Selain itu ada 4 butir telur. Untuk telurnya ini disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Nah, ini sayur caisimnya udah saya cuci bersih. Sementara itu saya akan seduh bihun jagungnya sebanyak 2 keping. Ini kita seduh setengah empuk aja atau setengah mengembang, jangan terlalu empuk ya teman-teman karena nanti mau saya rendam kembali sama kuahnya. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris kecuali cabenya ya teman-teman. Bumbunya terdiri dari 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 batang daun bawang, 2 tangkai daun seledri. Cabai rawit merahnya ini saya biarkan utuh aja. Kalau teman-teman suka pedas bisa diiris-iris juga ya. Nah, ini bumbunya kita tumis sampai harum. Kalau udah harum seperti ini, baru kemudian kita masukkan air secukupnya. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok teh garam,
dan sedikit gula pasir ya. Sekarang kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, baru kemudian kita pecahkan telurnya. Ini jangan diaduk-aduk supaya nggak amis dan nggak terlalu pecah ya teman-teman. Sekarang kita masak sampai telurnya itu agak matang, baru kemudian kita masukkan sayur caisim yang udah dicuci bersih tadi. Sekarang kita masak kembali sampai semuanya matang ya. Nah, ini cabenya juga saya cemplung aja seperti ini. Kita masak sebentar. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan irisan daun seledri sama daun bawangnya. Sekarang udah siap kita sajikan ya, jangan lupa masukin bihun jagungnya. Nah, ini udah saya pindahkan di mangkok sajinya. Jangan lupa taburin bawang goreng secukupnya supaya rasanya lebih enak ya. Selamat mencoba ya. Resep ketiga, saya masak semur telur. Pertama-tama, ini saya udah potong tahu putih. Ini tahunya akan saya goreng. Kemudian ini saya lagi rebus telur. Telurnya disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Sementara telurnya matang, saya akan goreng tahunya ya. Ini kita goreng sampai berkulit. Nah, ini tahunya udah berkulit seperti ini, tandanya udah matang. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Nah, ini telurnya juga udah matang. Sekarang saya ganti sama air dingin. Sementara itu teman-teman, saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini bumbunya saya iris-iris sebelum dihaluskan menggunakan blender. Kalau mau diulek juga silakan sesuai selera ya. Bumbunya terdiri dari 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, seperempat biji pala ya. Ini saya juga tambahkan lada bubuk atau merica bubuk sekitar setengah sendok teh dan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus seperti ini. Kemudian daun salamnya nanti kita cemplung aja ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Minyaknya udah cukup panas. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum dan menyusut. Selanjutnya saya masukkan daun salamnya, saya tumis kembali sampai benar-benar menyusut ya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, saya akan masukkan air secukupnya. Gula aren, ini gula arennya udah saya sisir sekitar 3 sendok makan. Ini saya mix juga sama kecap manis secukupnya ya. Ini bebas kalau teman-teman mau pakai gula aren semuanya silakan atau kecap manis semuanya silakan ya, sesuai selera. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam. Kita masukkan juga telur sama tahunya ya. Sekarang kita masak sampai bumbunya ini meresap ke tahu telurnya dan mengental atau menyusut ya. Nah, ini udah menyusut ya teman-teman dan bumbunya juga udah meresap ke tahu telurnya. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Oke, Nah, ini ini dia jangan lupa teman-teman, semur taburin tahu sama telurnya bawang udah goreng jadi. Jangan lupa secukupnya taburin ya. sama bawang goreng. Selamat mencoba. Resep keempat, saya masak balado telur. Pertama-tama saya akan rebus telurnya terlebih dahulu. Untuk telurnya ini disesuaikan aja sama jumlah kebutuhan. Saya tambahkan 1 sendok teh garam ya. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbunya terdiri dari 1 buah tomat, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian 10 buah cabai keriting atau cabai merah ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus seperti ini. Kemudian tomat merahnya ini saya iris kasar aja. Nah, ini telurnya udah mateng. Sekarang kita ganti sama air dingin. Ini telurnya udah saya kelupasin. Sekarang saya goreng
di minyak yang cukup banyak dan panas ya. Nah, ini harus diaduk-aduk ya teman-teman supaya warnanya itu merata ya. Ini udah cukup, sekarang saya angkat. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Sekarang kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum. Kemudian saya masukkan juga tomat, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1,5 sendok teh gula pasir ya. Nah, sekarang kita masak bumbu sambalnya sampai benar-benar matang supaya nggak bau langu. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis sekitar 1 sendok makan. Ini air secukupnya supaya bumbunya ini benar-benar matang dan nggak terlalu kering ya teman-teman. Nah, ini pastikan bumbunya benar-benar matang. Kalau udah matang, selanjutnya baru kita masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Sekarang kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini telur baladonya udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya resep kelima, saya masak gulai telur ceplok. Nah, ini teman-teman, bahan-bahannya udah saya siapkan semuanya di sini. Ini ada kacang panjang 1 ikat, udah saya cuci bersih dan saya potong-potong seperti ini. 500 ml air santan, kemudian ada telur secukupnya sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada cabai 2 lembar daun salam, cabai keritingnya ini ada 5 buah, kemudian ada 6 buah cabai rawit merahnya, ada pete sebagai pelengkapnya, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, sejempol kaki lengkuas, dan sedikit terasi ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu menggunakan blender supaya lebih cepat. Kalau mau diulek juga silakan sesuai selera teman-teman ya. Untuk petenya ini kalau teman-teman nggak suka bisa di skip. Ini saya masukkan juga terasinya sebanyak 1 bungkus ukuran kecil seperti ini. Sekalian saya haluskan juga ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sedikit air. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus seperti ini. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya lengkuasnya saya iris-iris aja ya. Kalau mau digeprek juga silakan sesuai selera teman-teman. Selanjutnya ini teman-teman, saya akan ceplok terlebih dahulu telurnya. Ini saya ceplok mata sapi aja. Ini saya tidak menambahkan bumbu apapun. Nah, ini ceplok telurnya udah selesai. Sekarang saya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum ya. Selanjutnya kita masukkan juga lengkuas, daun salam sama petenya. Kita tumis sampai benar-benar harum dan menyusut bumbunya ya. Nah, ini bumbunya udah agak menyusut seperti ini. Baru kemudian kita masukkan santannya. Ini diaduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman supaya nggak pecah. Sementara itu saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya ya. Sekarang kita masak sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan masukkan kacang panjangnya terlebih dahulu. Kita masak kacang panjangnya sampai hampir matang, baru kemudian kita masukkan telur ceploknya ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa, kacang panjangnya juga udah hampir matang. Selanjutnya saya akan masukkan telur yang udah diceplok tadi ya. Kita masak sebentar sampai bumbunya meresap ke telurnya. Nah, ini teman-teman udah cukup, jangan lupa koreksi rasa dan cek semuanya. Kalau udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Ini dia gulai telur ceploknya udah jadi ya, udah siap kita sajikan. Resep ke-6, saya masak omelet telur. Pertama-tama ini saya udah kelupasin 1 buah wortel. Wortelnya saya serut aja seperti ini. Kalau mau dipotong korek api juga silakan sesuai selera ya.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya iris satu batang daun bawang, satu tangkai daun seledri. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, sedikit lada bubuk atau merica bubuk, dan garam ya. Sekarang saya pecahkan 4 butir telur, saya kocok-kocok sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya teman-teman, ini saya udah siapkan teflon, kita kasih minyak sedikit. Nah, ini kita masukkan secukupnya adonan telurnya sambil dirata-ratakan seperti ini. Gunakan api yang kecil aja. Selanjutnya ambil sisi bagian ujungnya, kita gulung-gulungkan seperti ini. Kita tepikan, kemudian masukkan lagi adonan telurnya ya. Sekarang kita masak sampai semuanya selesai. Nah, kalau semuanya udah selesai semua seperti ini, jangan langsung diangkat. Ini dimasak kembali ya teman-teman, sambil dibolak-balik seperti ini untuk memastikan bagian dalamnya itu benar-benar matang ya. Kalau udah padat, baru kemudian kita angkat ya. Nah, ini teman-teman, saya iris terlebih dahulu. Nah, ini dia penampakan omelet telurnya. Selamat mencoba ya. Resep ketujuh, saya masak telur woku. Pertama-tama saya rebus terlebih dahulu telurnya. Untuk jumlah telurnya ini disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman ya. Sementara telurnya matang, saya akan menyiapkan bumbunya. Ini bumbunya terdiri dari 5 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai keriting. Kemudian ada 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, saya iris-iris juga. Selanjutnya ada 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, nah ini saya tambahkan air secukupnya supaya gampang menghaluskannya ya. Ini teman-teman, bumbunya udah benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya ini ada 1 lembar daun pandan, saya iris kasar aja. 1 lembar daun kunyit, ini saya pakai yang frozen jadi warnanya agak hitam, saya iris kasar juga. 1 batang serai saya geprek aja seperti ini. Kemudian 1 batang daun bawang saya iris kasar juga. Di piring itu ada 4 lembar daun jeruk. Kemudian ini ada 1 buah tomat merah, saya potong kasar aja ya. Kemudian ini ada 3 tangkai daun kemangi. Selanjutnya ini telurnya udah matang. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Minyaknya udah cukup panas. Sekarang saya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum dan menyusut. Kemudian saya masukkan serai, daun jeruk, daun kunyit, dan daun pandannya. Kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar mateng ya. Selanjutnya teman-teman, ini saya masukkan tomatnya. Nah, ini bumbunya udah agak menyusut seperti ini. Selanjutnya saya masukkan air secukupnya supaya bumbunya ini benar-benar mateng dan nanti nggak terlalu kering ya. Ini saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir ya. Nah, sekarang kita masak sampai bumbunya ini benar-benar mateng dan nggak bau langu ya.
Ini bumbunya udah mendidih dan udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan telur yang udah dikelupasin. Sekarang kita masak sampai bumbunya ini agak menyusut dan mengental ya. Nah, ini udah menyusut ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya, kemudian kita masukkan irisan daun bawang dan daun kemangi ya. Ini nggak usah dimasak, cukup diaduk-aduk aja, udah layu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, telur wokunya udah jadi ya. Oke teman-teman, itu aja inspirasi dari saya, 7 resep masakan olahan dari telur. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum, bye!